على مدى معنى العزة والهبان ضرب نجما ساتعا يسرى بالكبرياء ضرب نجما ساتعا يسرى بالكبرياء يسرى بالكبرياء يا شهيدا بلد العزة لك شهيد في أناس مع دنيا صدى لك شهيد في أناس أسمع دنيا صدى حيسير في خطاه فالجنان كانت مناها فالجنان كانت مناها إنني أرتدي إنني أرتدي أمة أذم الغرام أمة أذم الغرام وسدد لساني واهد قلبي بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. Yang Al-Fakir cintai, yang Al-Fakir hormati, para habaib, keluarga besar baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang Al-Fakir cintai, yang Al-Fakir hormati, para asatidah, para kiai, para sesepuh, para ajengan, para penyambung lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang bersama kita hadir bersama kita Al-Habib dan Al-Mahbub Al-Habib Abdurrahman bin Habib Faiz Al-Abbas, dan juga para habaib lainnya yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan, dan juga para ajengan, para kiai, wabil khusus sahibul majlis, sahibul makan Al-Ustadz Hasan, dan juga para asatidz yang lainnya yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu, tapi sungguh tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Fakir terhadap antum sekalian. Mari kita sama-sama doakan, mudah-mudahan beliau-beliau semua, habaib kita, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, ajengan kiai kita, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya di dalam sehat afiat, dan mudah-mudahan selalu istiqamah menuntun kita sampai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga terhadap antum sekalian, hadirin hadirat, muslimin muslimat, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, limpahan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di dalam sebuah majlisnya Allah, di dalam sebuah majlisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul di majlis ini, lisan kita berzikir kepada Allah, lisan kita menyebut dan memuji mengagungkan kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan dengan keberkahan atas itulah tidak pulang dari majlis ini melainkan Allah subhanahu wa ta'ala ampuni seluruh dosa dan kesalahan kita. Amin.
tidak pulang dari majlis ini melainkan Allah Subhanahu wa taala bahagiakan hidup kita dunia wal akhirah. Amin. Dan mudah-mudahan semua yang hadir digobul hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir majlis pada malam hari ini kelak semuanya wafat husnul khatimah dan bisa berkumpul dan memandang wajah indah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Ya puntennya Habib orang Purwakarta, orang Pasar Rebo, bisa bahasa Sunda, tapi bahasa Sunda aing kasar. Tuh bisa bahasa Sunda lemes, bisa salah ngomong aing malah. Terus bahasa Indonesia wae ngerti tuh bahasa Indonesia? Ngartos tuh? Beneran ngartos? Lah aing ngomong ngadengin dateng ngerti. Aing ngomong jeung daun tuh ya. Ngartinya? Ngartos sadayana. Alhamdulillah. Saat ini kita telah memasuki bulan Sya'ban, tapi masih melekat dengan Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih melekat dengan bulan Rajab. Dan sesaat lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Maka ayo, saya akan sedikit membawakan tentang kisah perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sering mendengar mudah-mudahan akan menambah cinta kepada Nabi Muhammad. Yang baru mendengar mudah-mudahan jadi pelajaran yang berharga untuk antum semuanya. Mari kita simak baik-baik bagaimana perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Perjalanan Isra Nabi, perjalanan Isra itu perjalanan Nabi di bumi. Tapi perjalanan Mi'raj Nabi adalah perjalanan Nabi ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Isra Nabi, perjalanan Nabi Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Nabi berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai menembus 7 lapis langit sampai Sidratul Muntaha. Perjalanan yang begitu panjang tapi waktu yang begitu sebentar. Hadirin. Perjalanan yang panjang tapi waktunya yang sebentar. Kuna waktunya sagedeng karena dikatakan oleh Ummu Hani di mana di saat itu Nabi Muhammad bermalam di rumah Ummu Hani sedang tertidur dan dibangunkan oleh Jibril untuk berangkat ke Masjidil Aqsa lalu menembus 7 lapis langit sampai Sidratul Muntaha. Dibangunkan oleh Jibril dan kembali dari langit kembali ke bumi ya Allah Subhanahu wa taala. Eta kasurna masih kena haneut. Nabi bangun eta kasur haneut. Nabi balik eta kasur cantik melainkan masih haneut eta kasur. Sok lamun urang ayeuna sare, urang ayeuna sare ya tidur di kasur hudang eta kasur pasti haneut. Nah eta kasur bisa tiis jangka waktunya telami entelila sakedeung nah perjalanan Nabi sakedeung eta sebentar itu sesaat itu paling lebih katiis eta kasur 5 atau 10 menit paling lila moal mungkin 10 menit ke 5 menit paling sok itu meueun teh ya haneutna sabaraha lila eta kasur lebih katiis deui sakedeung. Lihat perjalanan yang begitu panjang tapi waktunya anu sakedeung moal aya jelema anu bisa mangkat sacepat eta moal aya. Maka anu mampu memperjalankan seperti itu yakni hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan ayat Al-Isra ini Allah katakan dengan pertama kali subhanah. Ayat tersebut dilanjutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Di mana Allah katakan subhana, maha suci Allah, maha agungnya Allah, maha hebatnya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberangkatkan seorang hambanya, yang telah memperjalankan seorang hambanya yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari, bukan satu malam tapi hanya sesaat di malam hari. Hadirin, di malam hari Nabi Muhammad berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah sebutkan masjidna. Hadirin, Allah ente nyebutkan kota nanti anu Allah akan menyebutkan negara nanti anu Allah sebutkan masjidna. Sugan Allah nyebutkan dari Hijaz ke Syam itu Allah menyebutkan itu. Hadirin, tapi anu Allah sebut yakni dari Masjidil Haram ke Masjidil
Aqsa. Sebuah makna yang berarti masjid adalah sentral bagi sebuah negeri. Hadirin, dalam perbaiki masjid maka masyarakatnya pasti akan baik. So ente biarkan masjid sampai masjid digoreng butut buruk eta masjid, pasti masyarakatnya pun buruk. Ulah aneh lamun masyarakatnya beuki mabok, beuki narkoba, punaon masjidnya terbengkalai, masjidnya dibiarkan tapi ke arek runtuh ta masjid. Karpet-karpetnya bau, punaon tinggal. Tidak ada yang mampu memperindah masjid, menghiasi masjid, memperbaiki masjid. Masjid seperti tempat buang sampah, masjid seperti tempat yang biasa saja bagi mereka, bagi masyarakatnya. Maslamun kos gitu keadaan berarti rusak masyarakat nahari. Tapi lama masjidnya halus, masjidnya bagus, masjidnya baik, yang masuk ke dalam masjid baik, beradab, memakai akhlak di dalam masjid, berarti masyarakatnya seetik anu maksiat. Hadirin, saeutik masyarakat anu maksiat, yakin anak. Tapi lamun geus berantakan masjidnya, berantakan masyarakatnya. Hadirin, maka awas, hati-hati dengan masjid, jangan kita menodai masjid. Nabi SAW ini sangat tegas terhadap masjid, hingga Nabi SAW katakan, jikalau kalian menemukan seseorang yang berdagang di dalam masjid, ayah apa tuh ayah? Jelema dagang di dalam masjid, ayah tuh ayah. Itu dagang Nabi, ngomongkan bisnisnya, ayah tuh ayah. Ngomongkan bisnis, ngomongkan dagangan di dalam masjid, ayah tuh ayah. Seueur loba. Nah, lamun ayah jelema nu kitu, naon cek Nabi? Nabi SAW katakan, jikalau kalian menemukan orang yang berdagang di dalam masjid, di dalam masjid tempat dipakainya masjid, cek Nabi, maka sampaikan kepada orang tersebut, semoga daganganmu tidak akan pernah laku, daganganmu membawa sial, daganganmu tidak membawa berkah, karena daganganmu engkau menodai masjid, kata Nabi SAW. Lihat begitu tegasnya Rasulullah. Jelamun ainu dagang di dalam masjid, tah doana Nabi karena jelema dagang di dalam masjid. Awas, hati-hati, mau berkah dagangan. Tidak sampai di situ, Nabi katakan, jikalau kalian menemukan orang yang mengumumkan barang hilang di dalam masjid, cek Nabi, ayo jelema mengumumkan barang langit di dalam masjid, ayo tuh. Loba, maaf ya, sandal langit diumumkan di dalam masjid, ayo nama. Sandal, lu Jumatan langit diumumkan di dalam masjid, bahlul tuh. Ayam tuh. Loba, motor langit diumumkan di dalam masjid. Ayak maling diumumkan di dalam masjid, budak langit diumumkan di dalam masjid. Nabi Muhammad katakan, jikalau kalian menemukan orang seperti itu, maka katakan kepada orang tersebut, barang yang hilangku tidak akan pernah kembali, karena barang hilang tersebut engkau bisa menodai masjid. Barang hilang tersebut membawa sial dan membawa petaka dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Awas, hati-hati dah. Hati-hati dah. Lamun dagang di jero masjid, lamun ngumumkan barang anu leungit di jero masjid. Eta di zaman Nabi masa